Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayo. Nah, di video kali ini gue akan nge-review satu buah barang yang tentunya ini akan sangat membantu kalian buat kalian para pemula yang baru mau terjun di dunia foto dan video, khususnya di outdoor. Ya, tentunya barang ini akan sangat membantu kalian, dan tentunya juga barang ini adalah barang yang murah meriah, karena di channel ini juga gue banyak membahas review barang-barang yang murah meriah tapi fungsinya mantap. Oke, so buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan juga dulu untuk di subscribe channel ini. Nah, ini dia adalah sebuah ND filter. Apa sih itu ND filter? ND itu yang berarti neutral density. Nah, fungsinya daripada ND filter ini, dia akan mengurangi intensitas cahaya yang diterima oleh lensa kita untuk masuk ke body kamera. Contohnya, kalau simpelnya gini guys, kalau kita mau foto dan video di outdoor contohnya kan, nah kita biasanya kalau kita mau dapat foto yang bokeh, hasil yang keren dengan belakangnya blur-blur, kita akan turuninnya F-nya atau diafragmanya, depth of field-nya kita akan bikin serendah mungkin biar kita dapat gambar yang blur di belakang. Contohnya kan ada f1,8, f1,4, apalagi f1,2, bahkan ada yang f1,1. Nah, biasanya itu kalau kita turunin, cahayanya akan overexposure, akan sangat menyilaukan, dan itu nggak enak loh guys. Itu nggak enak. Kita bisa atur turunin ISO pun sampai 100, sampai serendah mungkin ISO kita. Biasanya juga dia akan tetap istilahnya gimana sih lihatnya, overexposure lah, sangat terang. Karena gue juga udah pengalaman beberapa kali foto dan video di luar di cahaya yang cukup terang, misalkan di pantai ataupun di lain, dan aduh hasilnya overexposure. Artinya gue harus mikir berkali-kali lipat untuk bisa mengatur exposure dari kameranya. Kalaupun kita mau naikin shutter speednya, bikin setinggi mungkin, ketika kita bikin video nggak enak dilihat guys, jadi kayak robot, nggak ada motion blurnya dan lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana kita mengakali tersebut? Kita membutuhkan yang namanya adalah ND filter. Nah, ND filter ini yang akan mengurangi intensitas cahaya yang diterima oleh lensa kita dan masuk ke body kamera. Nah, biasanya ND filter itu guys ada bervariasi ya, ada macam-macam. Ada yang ND 8, ada yang ND 4, ada yang ND 16 dan lain sebagainya. Semakin tinggi angka dari ND tersebut, semakin gelap cahayanya. Tapi kali ini gua dapat ND filter yang variabel, merek Vodga, dengan harganya cukup murah, 130 ribuan. Kenapa ini namanya variabel? Karena di ND filter ini kita bisa adjust cahaya yang masuk. Artinya kita bisa atur seperti ini. Kita bisa atur intensitas cahaya yang masuk ke lensa kita, ke body kamera kita. Bisa kita atur lebih gelap, bisa kita atur lebih terang. Wow, lumayan, bukan lumayan, ini sangat membantu kan guys. Jadi kita bisa atur minimum dan maksimum daripada cahayanya. Jadi kita mau bikin gelap banget bisa, kita mau bikin normal pun juga bisa. Nah, itu makanya dinamakan ND filter variabel. Nah, ini merek Vodga guys, harganya 130 ribuan. Nanti gua taruh linknya di description box di bawah buat kalian yang mau beli. Dan juga ini yang gua beli adalah ND filter dengan diameter 52 mm. Jadi nggak semua ND filter itu sama ya guys. Buat kalian yang baru mau belajar, baru mau mulai memahami hal ini, kalian cari ND filter yang sesuai dengan diameter lensa kalian. Kalau ini karena gua mau pakai di lensa wide 24 mm Canon dengan diameternya 52 mm, kalian bisa gua ambil yang 52 mm. Kalian kalau punya lensa yang lain, kalian bisa cari diameternya dan kalian beli yang sama. Contohnya kalau kalian bikin lensa kalian 50 mm, kalau nggak salah 50 mm untuk Canon itu dia diameternya 49 dan lain sebagainya. Nah, cara pasangnya bagaimana? Cara pasangnya cukup mudah. Ini lensanya, kita tinggal buka dan terbang ya. Kita pasang ND filternya, kita tinggal pasang kayak gini, kita tinggal putar dan dia sudah seperti ini guys. Kalau kalian lihat, ini dia. Nah, kita bisa atur, kita bisa adjust, bisa bikin lebih gelap, bisa juga kita bikin ini fokusnya ini ngaco ini. Oke, kita bisa bikin lebih gelap, bisa bikin lebih terang. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana hasilnya kalau kita pakai ND filter di outdoor. Ini kebetulan cuacanya sangat panas karena gue syutingnya siang hari. Kita akan lihat perbedaan pakai ND filter dan enggak. Oke, di lensa 24 mm Canon. Yops. Nah, ini dia adalah hasil video dengan tidak menggunakan ND filter. Gue atur exposure-nya dengan f2,8 dengan ISO 100 serendah mungkin, dan shutter speed-nya seperti biasa gue kalikan 2 dengan FPS-nya. Jadi 1/125 karena gue pakai FPS 60 fps. Nah, jadi kira-kira seperti ini hasil videonya. Ini gue nggak pasangin ND, kalian boleh lihat kan. Padahal ISO-nya sudah serendah mungkin, tapi tetap aja overexposure. Sekarang kita akan pasang ND filternya.
Nah, ini gue sudah pasangkan ND dengan exposure-nya sama seperti tadi. Dengan pengaturan di ND-nya, dia diatur di bagian minimal. Jadi adjust-nya gue atur di minimal. Kalau tadi kan gue bilang ini bisa diatur minimal dan maksimal. Sekarang gue putar, gue akan naikin intensitas cahayanya, kegelapannya. Sap. Wow. Nah, ini sudah di maksimal. Bisa sangat gelap kan guys. Tapi exposure-nya gue atur seperti tadi, masih dengan ISO 100, f2.8 dan shutter speed-nya 125. Nah, ini dia, kita bisa adjust seperti ini. Nah, oke. Kita bisa atur-atur. Oke, sekarang kita akan lihat untuk hasil fotonya seperti apa. Hasil foto ini gua ambil dari channelnya ST Media. Jadi gua ambil contoh dari channelnya ST Media. Kira-kira hasil fotonya seperti ini. Bagaimana perbedaan menggunakan ND filter dan tidak menggunakan ND filter. Kalian yang langsung saja menilainya perbedaannya seperti apa. Untuk masalah ketajaman dan lain sebagainya, kalian langsung saja menilainya. Oke, untuk hasil videonya dia masih sama. Kalau menurut gua lihat ini tetap tajam aja guys. Jadi nggak tahu sih, mungkin kalau kita zoom kayaknya akan ada pengaruh dikit, tapi ya untuk orang-orang lihat sekilas ini nggak ada perbedaan di masalah ketajamannya. Nih, ini dia, gue bisa adjust. Sap. Oke, jadi kesimpulannya sekarang bagaimana? Nah, kesimpulannya ini adalah alat yang gua kata wajib kalian miliki buat kalian para job wedding atau job-job yang melibatkan kamera contohnya, khususnya, atau bisa diistilahkan ya mau produksi film, foto dan lain sebagainya. Ini alat yang wajib kalian miliki. Kenapa? Apalagi kalau kalian mau syuting di outdoor. Nah, jawabannya ya karena penjelasan gua yang di awal tadi. Jadi ini cukup murah, merek Vodga, harganya cuma 130 ribuan dan kita bisa adjust untuk masalah intensitas cahayanya, intensitas kegelapannya kita bisa atur di sini. Oke. Jadi kurang lebih sampai di sini review kali ini. Like jika kalian suka, dislike jika tidak suka, kritik, saran, request, komentar lain sebagainya, komen saja di bawah. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silahkan juga dulu untuk di subscribe channel ini. Sekian dari gua Valentino Tiraya pamit undur dan God bless you guys. Yups.